Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorar dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorar atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorar setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorar selalu semangat dan selalu menunjukkan kualitas kinerja pelayanan publik, dan saya yakin bahwa Bapak Ibu honorar selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorar, terkait dengan informasi terkini mengenai nasib 3,38 juta tenaga honorar protes tak terdata di website. Begini nasib dan solusinya usai UASN disahkan. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, informasi sebelumnya yang telah beredar di publik bahwa hanya honorer yang terdata di dalam database BKN yang akan diselamatkan menjadi ASN, baik PNS maupun P3K. Nah, informasi terbaru Bapak Ibu terkait dengan setelah atau usai disahkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara per 3 Oktober 2023, ternyata ada solusi untuk honorer yang belum terdata dalam database BKN. Nah, bagaimana ini Bapak Ibu terkait dengan solusinya? Maka sebaiknya kita simak informasi ini sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang ditunggu-tunggu kini sudah resmi disahkan menjadi Undang-Undang ASN. Nampaknya para tenaga honorer patut berbahagia karena Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang ini sangat pro kepada para honorer non-aparatur sipil negara. Dan memang benar bahwa apa yang tertuang di dalam Undang-Undang ASN terbaru yang telah diresmikan 3 Oktober 2023 ada yang menyangkut tentang keberpihakannya kepada honorer. Baik honorer kategori 2 maupun honorer non kategori 2, baik honorer yang terdaftar dalam database BKN, demikian dengan honorer yang belum terdaftar dalam database BKN. Menjadi payung hukum baru bagi tenaga honorer, Undang-Undang ASN memuat upaya penghapusan non-ASN tanpa adanya PHK massal. Itu satu hal yang mengembirakan Bapak Ibu honorer. Namun sebelum Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini disahkan, pada rapat sebelumnya, anggota Komisi 2 DPR RI, Junimar Girsang, dalam hal ini Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, telah melaporkan adanya pembengkakan jumlah tenaga honorer kepada Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Pembengkakan jumlah honorer tersebut berasal dari tenaga honorer dengan jumlah sekitar 3,3 juta yang mengaku tak masuk database dalam website tenaga honorer. Ini tentunya satu PR pemerintah mengenai honorer yang belum terdaftar dalam database BKN ini. Tapi kita ketahui bersama bahwa pada pendataan yang telah dilakukan 2022 dan dilanjutkan pada 15 sampai 31 Maret 2023, sehingga hasil datanya diumumkan 1 April 2023, terdata 2,3 juta tenaga honorer yang dinyatakan resmi memenuhi syarat dan lolos verifikasi BKN. Di luar dari jumlah honorer sebelumnya yaitu 2,3 juta orang, maka jumlah honorer menjadi 5,6 juta orang dengan mereka yang tak masuk database BKN. Ini sungguh luar biasa Bapak Ibu ya. 2,3 juta terdaftar dalam database BKN, 3,3 juta yang belum, berarti 5,6 juta. Sungguh luar biasa jumlah honorer setelah pendataan. Junimar Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI menjelaskan bahwa para tenaga honorer ini mengaku khawatir atas ketiadaan data mereka di website tersebut dan akan tergeser oleh non-ASN titipan atau terdampak
saat pengangkatan menjadi P3K. Ini juga adalah satu hal yang wajar dikhawatirkan oleh para tenaga honorer karena belum terdaftar dalam pangkalan data BKN. Meskipun Undang-Undang Aparatur Sipil Negara telah disahkan, namun hal ini masih menjadi kendala bagi pemerintah hingga penataannya di akhir tahun 2024 mendatang. Ingat Bapak Ibu ya, hingga penataannya di akhir tahun 2024 tahun depan. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas memastikan bahwa seluruh tenaga honorer tak akan kehilangan status pekerjaan hingga akhir tahun 2024 sebelum skenario terbaik bagi mereka mengenai kapasitas status kepastian status telah rampung. Ingat Bapak Ibu, ini satu bukti ke kita bahwa pemerintah benar-benar sangat memperhatikan nasib honorer. Buktinya dengan pernyataan ini bahwa Menpan RB menyatakan sebelum tuntas maka tidak bakal kehilangan status sampai akhir tahun 2024. Jaminannya yaitu berupa surat perintah kepada para pimpinan lembaga agar tak ragu menganggarkan penggajian bagi para honorer yang mengabdi dalam lembaga mereka pada tahun 2024. Untuk mengatasi masalah 3,38 juta honorer yang tak terdata tersebut, Menteri Anas meminta agar BPKP membantu mengauditnya dengan cermat. Ingat Bapak Ibu ya, meminta bantu kepada BPKB supaya melakukan audit dengan cermat. Apakah data tersebut merupakan data baru atau seperti apa? Namun satu yang pasti dengan data yang jelas selama proses audit, tenaga honorer dipastikan aman. Ya izin Pak Ketua, oleh karena itu, maka dengan banyaknya data baru BPKP nanti minta mengaudit. Kan bisa dicek itu apakah nama baru atau tidak, ungkapnya. Selain itu, Anas juga mengaku bahwa P3K paruh waktu yang diusung oleh para anggota Komisi DPR RI ini merupakan solusi terbaik yang sangat membantu dalam mengatasi jumlah honorer yang membengkak ini. Dalam rapat paripurna pengesahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara beberapa waktu yang lalu, yaitu tepatnya 3 Oktober 2023, ia akan meninjau P3K paruh waktu di tahun 2024. Tentunya maksudnya agar dapat dijadikan peraturan tetap yang sifatnya tak dapat diubah-ubah. Nah, Bapak Ibu honorer, tentunya ini adalah satu solusi yang dipikirkan oleh pemerintah terkait dengan nasib honorer, terutama yang belum tercover dalam database BKN. Tidak masalah yang sudah terdata karena memang jadi prioritas, dan demikian juga para honorer yang belum terdata tetapi benar-benar sudah mengabdi di instansi pemerintah pusat dan daerah. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimat Girsang, diseleksi untuk diprioritaskan diangkat menjadi aparatur sipil negara. Dari Menpan RB juga mengatakan bahwa satu solusi dari DPR atau beberapa komisi dari DPR supaya salah satu solusinya yaitu diangkat menjadi P3K per time atau paruh waktu dengan status tetap sebagai aparatur sipil negara. Demikian informasinya tentang hal ini. Semoga menjadi satu kabar bahagia kepada seluruh Bapak Ibu honorer karena memang honorer ini tidak akan diterlantarkan. Solusi tepat sedang dipikirkan oleh Menpan RB bersama dengan DPR RI. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.